Hadir, Bu. Siva Maharani Danti Sukandi. Siva ada? Nggak ada? Ibu. Oh ada. Firly Aulia Zahra. Hadir, Bu. Ya. Nadia Nurfazira. Hadir, Bu. Cindy Aulia Silitonga. Hadir, Bu. Muhammad Chandra Aditya. Hadir, Bu. Luis Yuve Metanoia. Hadir, Bu. Ranita Rosaria. Ada Ranita? Belum ada ya. Anindya Salsabila Malikah. Hadir, Ibu. Nara Yunita Lestari. Hadir, Ibu. Muhammad Yuda Waningpati. Hadir, Bu. Bella Sabrina Oktaviani. Hadir, Bu. Hilmah Annada Fisilmi. Hadir, Bu. Rizkia Amira Alivia. Hadir, Bu. Syaifullah Abrar. Izin sakit. Sakit, oke. Matilda Magdalena. Hadir, Ibu. Gina Ambar Wulan. Hadir, Bu. Amanda Palupi. Ada Amanda Palupi. Hadir, Bu. Oke. Amil Yudin Lesmana. Hadir, Bu. Nazaruddin Ahsani. Ada, Bu. Nadia Serinavani. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum confirm siapa? Ada yang Ibu, baru join? saya Siapa baru lagi? hadir. Oke, Tadi siapa lagi? sinyalnya susah. Siapa lagi? Salma Akila hadir, Bu. Oke, ada lagi? Ibu Ikke Nurjana, Ibu. Udah, Ika udah. Salma udah. Siapa lagi? Yang belum confirm? Tidak ada? Oke. Saya tunggu yang belum konfirmasi sampai jam 13.30. Lebih dari itu dianggap tidak hadir ya. Dan untuk yang baru join konfirmasinya lewat chat saja, tidak usah apa bersuara ya. Baik, rekan-rekan, kita akan lanjutkan materi kita ya. Hari ini kita memulai chapter baru, chapter 5 ya, tentang distribusi probabilitas discrete ya, atau discrete probability distribution. Mana sih? Sebentar ya. Zoom, share screen, share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke distribusi probabilitas diskrit ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai probabilitas ya. Introduction to Probability. Nah, sekarang kita masuk lagi lebih dalam. Kita akan membahas terkait dengan distribusi probabilitasnya. Kalau distribusi data kan kemarin di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang distribusi probabilitas dari data. Sebelumnya, ya, ada beberapa learning objective ya, pencapaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari dari bab ini atau materi tentang ini. Yang pertama adalah nanti rekan-rekan diharapkan bisa membedakan antara variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Ya, jadi variabel acak itu ada yang bentuknya diskrit, ada yang kontinus. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua, mendeskripsikan distribusi probabilitas dari variabel random atau variabel acak diskrit. Jadi bisa untuk mendeskripsikan distribusi probabilitas dari variabel acak tapi yang diskrit ya, bukan yang continuous. Yang continuous nanti kita akan bahas di chapter selanjutnya ya. Jadi satu persatu dulu kita akan belajar pelan-pelan. Yang berikutnya adalah menghitung dan juga menginterpretasikan ya ukuran-ukuran ringkasan dari variabel acak diskrit. Dan yang berikutnya bisa membedakan, diharapkan rekan-rekan bisa membedakan antara ya preferensi resiko risk netral, risk averse, dan juga risk loving consumers ya. Jadi konsumer dengan apa namanya preferensi resiko yang risk netral, risk averse, dan juga risk loving itu bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Dan yang berikutnya compute summaries measures to evaluate portfolio returns ya. Bisa menghitung ukuran-ukuran
ringkasan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi return dari suatu portofolio. Ya, kita nanti akan bahas apa itu portofolio dan bagaimana cara menghitung return portofolio. Nah, untuk tempat pertemuan hari ini mungkin kita capaian pembelajarannya sampai dengan 5.5 ya. Namun nanti di minggu depan kita akan bahas mengenai ini ya. Capaian pembelajaran 5.6 sampai dengan 5.8. Hari ini tidak saya bahas ya. Jadi kita fokusnya sampai di capaian pembelajaran 5.5 saja. Oke. Oke. Nah, sebentar ya. Seperti biasa, eh, setiap chapter itu akan diberikan suatu introduction case ya, atau kasus pembuka gitu ya, untuk memberikan gambaran ya tentang materi yang akan dibahas ya. Seperti di sini contohnya adalah available staff for probable customers ya. Jadi tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan staff yang memadai, yang mencukupi ya untuk kemungkinan jumlah customer yang akan datang gitu ya di suatu restoran ya. Anggap saja di sini Starbucks ya, suatu kafe atau restoran gitu ya, Starbucks. Di sini Ann Jones ya, manajer dari Starbucks, salah satu cabang Starbucks lah gitu ya. Karena adanya ekonomi yang melemah gitu ya, dan juga peningkatan harga harga dari makanan dan juga dari bahan bakar ya, sehingga Starbucks itu melakukan pengumuman untuk menutup lebih dari 500 gerainya ya di Amerika Serikat. Sementara si N ini, cabang yang N kelola ini, dia tetap buka ya. And she's concerned about how other nearby closing might affect her business ya. Dan dia juga mempertimbangkan gitu ya, dan juga berpikir bahwa dengan tutupnya gerai-gerai yang ada di sekelilingnya dia itu akan mempengaruhi juga ya bisnis dari cabang yang dia kelola. Nah, typical Starbucks customer the chain between 15 and 18 times visits a month ya. Jadi di salah satu cabang tersebut gitu ya, eh, pelanggan ya, pelanggan yang biasa datang ke Starbucks itu biasanya datang sebulan tuh bisa 15 sampai dengan 18 kali. Nah, sehingga si N ini percaya bahwa customernya secara rata-rata akan visit ya, akan mengunjungi ke tokonya itu sekitar 18 kali dalam satu bulan. Jadi dia punya nilai average ya. Nah, dengan apa namanya? Dengan data tersebut gitu ya. N needs to decide staffing needs ya. N ini perlu untuk membuat keputusan ya terkait dengan staffing ya, terkait dengan kebutuhan staff dari cabangnya. Karena kalau misalnya kebanyakan staff gitu ya, terlalu banyak staff itu tentunya akan banyak menimbulkan biaya ya. Biayanya akan lebih bengkak gitu ya. Sementara kalau staffnya kurang itu akan bisa menimbulkan apa ya, potensi customer itu bisa jadi angry gitu ya, karena nggak sabar dilayani. Terus bisa juga dapat ada potensi kehilangan penjualan karena mungkin customer yang nggak sabar akhirnya pergi gitu ya, tidak terlayani dengan baik. Sehingga keputusan tentang jumlah staffing ini sangat penting. Nah, salah satu cara gitu ya yang bisa memberikan solusi untuk keputusan dari N ya, memutuskan seberapa banyak staff yang dia butuhkan gitu ya adalah dengan cara mempelajari atau dengan cara menghitung probabilitas dari kedatangan customer di cabang tersebut ya. Jadi dengan si N ini belajar probabilitas dan juga distribusi probabilitas dari kedatangan customer, jadi N ini bisa memiliki solusi ya untuk bisa menghitung berapa sih ya kedatangan yang diharapkan gitu ya dari customer dari customernya Starbucks ini pada suatu periode tertentu, dan juga bisa menghitung probabilitas si customer itu eh,
Visit the chain a certain number of times in specified time period ya. Menghitung probabilitas si customer itu akan datang pada jumlah tertentu ya. Pada berapa kali dalam jumlah tertentu pada specified period. Jadi selain expected number-nya atau berapa kalinya si customer itu akan mengunjungi Starbucks, tapi juga menghitung berapa probabilitasnya untuk datang sebanyak itu gitu ya. Untuk datang sebanyak sebanyak jumlah tertentu ya ke si cabang Starbucks-nya. Oke, itu kasus pembuka ya. Jadi nanti ya mempelajari chapter ini kalian tuh bisa loh menghitung berapa kemungkinan si customer ini akan datang gitu ya. Berapa kali gitu. Selain berapa kali, nah dalam misalnya kemungkinan datangnya itu 10 kali dalam sebulan. Nah, berapa persen ya? Berapa persen probabilitasnya kalau si customer ini akan datang selama sebanyak 10 kali dalam satu bulan ya, itu akan bisa dihitung. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut ya, ah, kita perlu dulu ya memahami tentang variabel acak dan juga variabel acak diskrit gitu ya. Karena di sini chapternya kan kita bahas tentang distribusi probabilitas diskrit ya, variabel diskrit. Nah, apa bedanya diskrit dengan continuous? Sebenarnya udah dipelajari di chapter-chapter awal ya, di pertemuan awal tentang variabel yang random, variabel yang diskrit dan juga yang continuous. Oke, kita masuk dulu ke random variable atau variabel acak. Ya, variabel acak itu adalah suatu fungsi ya yang mengassign mengassign atau apa ya, memasukkan ya suatu nilai numerik ya untuk mendapatkan suatu hasil pada suatu eksperimen acak. Misalnya kayak fungsi deh, fungsi y sama dengan 3x plus 5 gitu ya. Y sama dengan 3x plus 5. Nah, variabel acaknya tuh yang mana? Nah, yang bisa diacak-acak ya. Jadi Y sama dengan 3x plus 5. Nilai Y akan bergantung pada nilai X. Nah, nilai X ini kan bisa diacak ya. Maksudnya variabelnya bisa X ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Sehingga X inilah yang menjadi variabel acak ya. Oke, sehingga ya denoted by uppercase letter seperti X besar ya. Jadi variabel acak itu biasanya dinotasikan dalam huruf besar ya. Misal di sini variabel acaknya adalah X. X besar ya, big X. X. Nah, nilai dari X ini ya, nilai dari X ini kan variabelnya acak ya. X ini bisa aja nilainya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pokoknya angka acak ya, berapapun ya. Nah, nilai dari variabel acak ini ya dinotasikan dinotasikan dengan huruf kecil ya dari si variabel acaknya tersebut. Jadi kalau misalnya variabel acak X ya, maka nilainya ya bisa kita notasikan dalam bentuk X kecil ya, bisa kita apa namanya, bisa kita urutkan gitu ya sesuai dengan urutannya dia. Misalnya gini, X1, X2 dan juga X3 ya. Jadi ini nilainya nanti bisa berubah-ubah. Oke. Yaitu ya variabel acak. Itu tentang variabel acak. Nah, sekarang variabel acak tersebut ya ada yang sifatnya diskrit, ada yang continuous. Bedanya apa? Kalau diskrit yang adalah variabel acak yang diasumsikan berupa angka yang bisa dihitung ya atau bisa dibedakan. Bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, tanpa pecahan, tanpa koma, tanpa desimal, itu diskrit. Sementara kalau continuous ya, variabel acak yang dikarakteristikan by uncountable values ya, dengan nilai yang tidak bisa dihitung di dalam suatu interval ya. Dengan kata lain, kalau continuous tuh dia ada terkandung pecahan. Jadi misalnya antara 3 dengan 4 itu kan pasti ada 3,01, 3,05, 3,07 ya. 3,58978 itu dengan angka yang tidak terbatas ya. Angka yang tidak terbatas di antara dua bilangan bulat.
Itu disebutnya continuous ya, variabel yang continuous. Oke, contoh. Consider an experiment in which two shirts are selected from the production line and each can be defective or non-defective. Ya, jadi suatu eksperimen, misalnya kita mau memilih dua kaos dari suatu lini produksi. Jadi kita milih dua kaos nih, dua ya. Jadi ada dua kaos yang akan kita pilih dari satu lini produksi. Nah, kemungkinan kita dapat kaos itu ya bisa jadi cacat dan tidak cacat gitu ya, defect dan tidak defect ya, defective and non-defective. Nah, jadi kalau kita ngambil dua dari suatu produksi gitu ya, itu bisa aja dua-duanya defect, ya kan? Bisa aja yang satu defect, satu nggak defect, ya. Terus bisa aja dua-duanya defect, ya. Nah, sehingga ketika kita mengambil sampel dua dari beberapa banyaknya produksi gitu ya, maka kemungkinan kita ngambil, ya, kita ngambil dua kaos itu, kita punya ruang sampel tuh empat, ya. Yang pertama adalah dua-duanya cacat, ya. Yang pertama cacat, yang kedua cacat. Terus kemungkinan kedua, yang satu cacat, yang satu nggak cacat, ya. Yang kemungkinan ketiga, ya, yang satunya tidak cacat, yang satu cacat, gitu. Beda urutan aja ya. Jadi yang satu cacat, satu nggak cacat. Satunya, yang pertama diambil tidak cacat, yang kedua diambil cacat. Dan yang keempat cacat dua-duanya ya. Yang pertama diambil cacat, yang kedua diambil cacat, ya. Jadi kita punya empat probabilitas ya kombinasi barang ya dari pengambilan dua barang secara acak. Oke. Nah, variabel X ya, kita anggap saja variabel X itu adalah jumlah dari terambilnya barang yang cacat ya. Misalkan kita mau nyatakan gitu ya, apa namanya, dari 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 pengambilan dua sampel ya dari suatu produksi tersebut gitu ya. Kalau misalnya X-nya itu kita buat berapa berapa kemungkinan untuk pengambilan yang cacat gitu ya, maka kita bisa nyatakan ya kira-kira dari pengambilannya ya berapa kemungkinan barang itu bisa cacat ya. Maka yang pertama kita lihat nih dari ruang sampel yang kita punya ya. Dari ruang sampel yang kita punya ada kemungkinan ya, ada kemungkinan barangnya cacat itu adalah dua ya, defektifnya dua nih ya, dua. Dua ya, ada kemungkinan cacatnya itu cuma satu ya. Nih, yang satu dan dua ini sama satu ya. Cacatnya satu, tapi ada kemungkinan tidak ada yang cacat atau nol ya. Sehingga kemungkinan ya jumlah yang kaos yang kita ambil itu akan cacat itu adalah nol ya, satu dan dua ya, karena bisa aja yang dari dua dua kaos yang kita ambil itu ada yang cacatnya satu, ada yang cacatnya dua, dan ada yang cacatnya nol, ada yang nggak cacat sama sekali gitu maksudnya. Nah, kita lihat ya, karena possible outcomes-nya itu hanya ini angkanya nol, satu, dan dua ya, angkanya bilangan bulat nih ya, maka ini adalah disebut variabel acak diskrit ya, ini adalah variabel acak diskrit. Karena kan nggak mungkin setengah gitu ya, nggak mungkin ya pas diambil tuh yang apa yang defect itu cuma setengah atau cuma 3/4 enggak ya, karena kemungkinannya itu ya cacat kalau nggak nol, satu, dua. Oke, nah selanjutnya setiap variabel acak ya, setiap variabel acak itu akan diasosiasikan dengan suatu distribusi probabilitas.
ya, suatu distribusi probabilitas yang mendeskripsikan suatu variabel secara lengkap, ya. Jadi kalau variabel acak, ya, ada suatu variabel acak itu pasti akan dikaitkan dengan distribusi probabilitas dari kemungkinan-kemungkinan dari keluarnya variabel angka tertentu, ya. Nah, untuk variabel yang diskrit, ya, untuk variabel acak yang diskrit, ya, distribusi probabilitasnya disebut dengan fungsi massa probabilitas atau probability mass function. Sementara kalau yang variabelnya continuous disebut fungsi densitas probabilitas atau probability density function. Untuk saat ini kita akan belajar yang ini dulu ya, probability mass function. Ya, karena kita lagi fokusnya di discrete. Nanti di continuous akan ada ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas secara khusus yang probability density function. Nah, ada lagi yang terakhir, cumulative distribution function. Kalau cumulative distribution function atau fungsi distribusi kumulatif, ini digunakan untuk keduanya, baik itu discrete dan continuous. Keduanya akan menggunakan ini, ya. Bisa digunakan kedua-duanya untuk fungsi distribusi kumulatif. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita masuk dulu ya ke fungsi massa probabilitas atau probability mass function. Ya, fungsi massa probabilitas dari suatu variabel acak diskrit. Misalnya katakanlah variabel acak diskritnya itu X, ya. X ini akan berisi ya daftar dari seluruh nilai dari X yang yang berkaitan dengan probabilitas yang akan dihitung, ya. Sehingga ya fungsi massa probabilitas itu bisa kita notasikan ya X, probability dari ketika X sama dengan X kecil, ya. Nah, ini fungsinya. Nanti akan kita bahas contohnya ya. Dan untuk kumulatif distribusi, karena dia kumulatif sifatnya, ya, karena dia kumulatif, sehingga fungsinya adalah probabilitas dari X ketika X kecil dari sama dengan suatu nilai X, ya. X ini bisa ganti-ganti ya. Jadi kalau kalian bingung ada X besar, X kecil. Jadi kalau fungsi ini nanti X yang kecil ini nih akan berubah-ubah sesuai dengan soal yang mau ditanya ya. Yang X kecil ini nanti akan ganti, akan berubah. Dan X yang besar ini adalah variabel acak, ya, variabel acaknya, ya. Dan X yang kecil ini adalah nilai dari variabel acak tersebut. Ya, kalau kalian bingung itu ya beda yang X besar apa yang X kecil. Kalau yang X besar ini adalah variabel acaknya. Kalau yang X kecil ini nanti dia akan nilainya berubah-ubah sesuai dengan nilai dari variabel acak tersebut. Nah, oke, diperhatikan dulu. Ada dua properti kunci atau dua sifat ya. Dua sifat kunci dari distribusi probabilitas yang diskrit ya. Ini ada dua sifat yang khasnya ya. The probability of each value x is a value between 0 and 1 or equivalently ya. Jadi nilai probabilitas untuk setiap nilai x ya. Terus setiap nilai x itu akan bernilai antara 0 dengan 1 ya. Jadi nilainya itu akan berkisar antara 0 hingga 1 ya untuk probability dari suatu variabel acak x sebesar x ya antara 0 ya dan 1 ya. Jadi probabilitas untuk X sama dengan X itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Nilainya antara 0 dan 1. Sementara untuk yang eh, sum probability-nya ya atau nilai dari akumulatif probabilitasnya itu nilainya adalah sebesar kurang dari sama dengan satu, totalnya harus sama dengan satu. Jadi sigma dari probabilitas dari suatu x lebih kecil sama dengan dari x I ya x ke i gitu, maksudnya x ke i ya, di mana i ini ada yang i yang paling besar itu harus sama dengan satu ya, where the sum extends over all values of x ya. Jadi
dengan catatan bahwa X ini adalah X, nilai X yang paling besarnya ya, yang paling besar. Jadi seluruh ini akan mencakup seluruh dari nilai probabilitas atau fungsi probabilitas dari variabel acak tersebut. Oke, nah itu sifatnya dua di, dicerna dulu ya. Mungkin belum paham kalau belum masuk contoh, jadi kita masuk ke contoh. Oke, kita lihat dulu ya di sini. Distribusi probabilitas diskrit ya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk aljabar atau algebraically ya, aljabar, dan juga bisa disajikan dalam bentuk grafik ya. Nah, contoh dalam bentuk tabel ya. Misalkan kita mau menghitung probabilitas dari keluarnya suatu angka dari pengocokan dadu ya, dice ya. Dadu dengan 6 sisi. Dadu tahu ya? Tahu kan dadu ya? Dadu ada berapa sisi? Paling kecil 6, berapa? Ada 6. 6. Paling kecil berapa angkanya yang bisa muncul kalau dadu kocok ke dadu? 1. 1. Paling besar 6. 6. Oke. Jadi kalau ngocok dadu kemungkinannya yang keluar berapa aja? Bisa berapa? Keluar angka berapa kalau kita kocok dadu? Ada berapa kemungkinan? 6 kemungkinan. Ada 6 kemungkinan. Keluarnya apa aja angkanya, Nazar? 1 sampai 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi dari suatu eksperimen pengocokan sebuah dadu dengan 6 sisi, itu kita bisa punya kemungkinan 6. Ya, keluar 6 jenis angka. Ya, nah, keenam kemungkinan tersebut ya, itu kita anggaplah itu hasilnya itu adalah apa namanya variabel acaknya ya. Jadi bisa keluar 1 ya, bisa keluar 2, bisa keluar 3, bisa keluar 4, bisa keluar 5, keluar 6. Ya, ini kita buat dalam tabel seperti ini ya. Jadi X-nya ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, sekarang kita hitung probabilitasnya ya pakai rumus yang pertemuan lalu ya. Berapa probabilitas dari masing-masing keluar angka tersebut ya? Kan ada kemungkinannya 6 ya, ada 6 kemungkinan. Nah, keluar angka 1 ada berapa kemungkinan? Dalam dadu tersebut angka 1 ada berapa? 1. Ada 1 ya, sehingga 1 dari 6 kemungkinan ya. Ya kan? Nah, 1/6. Oke, angka 2 ada berapa? Ada 1 juga ya, jadi 1/6 juga. Angka 3 sama ya, cuma 1. 1/6, angka 4 1/6, dan angka 5 1/6, angka 6 juga 1/6. Jadi apa namanya, probabilitas dari masing-masing angka yang ada di dadu itu sama gitu. Mereka punya chance akan keluar gitu ya saat pengocokan itu masing-masing 1/6. Ya, jadi probabilitas ketika X sama dengan X nih. Ketika ini bacanya gini nih jadinya. Probabilitas ketika X sama dengan 1 gitu ya. Kan X-nya ini berubah nih, variabel acak. Berubah-berubah. 1/6. Terus variabel X ketika X sama dengan 2 ini 1/6. Probabilitas X ketika X sama dengan 3 1/6 dan selanjutnya ya. Oke. Nah, sehingga ya setiap outcome atau setiap hasil itu akan memiliki probabilitas dari probabilitas 1/6 ya. Nah, the pairs of values and their probabilities form the probability mass function for X ya. Jadi ini ya pasangan dari nilai dari suatu X dan juga probabilitasnya ya. Ini disebut dengan fungsi massa probabilitas ya untuk suatu variabel X. Ya, ini yang disebut dengan fungsi massa probabilitas. Oke, itu ya yang disebut dengan fungsi massa probabilitas. Nah, lanjut. Tadi ada istilah lagi cumulative probability distribution ya. Jadi setelah tadi ada fungsi eh,
probability mass function. Yang kedua tadi ada probability density function, tapi kita skip dulu. Itu nanti kita bahas di chapter berikutnya. Ada lagi yang ketiga tadi kan untuk digunakan juga untuk eh, distribusi probabilitas diskrit itu adalah probability cumulative probability distribution. Nah, karena namanya kumulatif ya, kumulatif itu berarti akumulasi dari probabilitas suatu nilai X tertentu ya. Oke, kita lihat di sini fungsi dari probabilitas apa namanya? eh, suatu peubah X ya. Itu kan tadi ini ya rumusnya nih. Mana tadi? Ya, probabilitas dari X lebih kecil dari sama dengan X ya. Nih, ini rumusnya ini kan. Maka kita bisa gantikan ke dalam tabel yang sebelumnya, ini tabel ini. Nah, ini kan tadi rumusnya rumus atau ini ya, rumus ini nih, probability mass function nih ya. Nih. Nah, sekarang kita mau yang bawahnya. Sorry. Ini kita mau menghitung ini. Sorry, bukan itu. Ini. Nah, ini. Cumulative distribution function yang ini ya. Nih, Px kecil dari sama dengan X ya. Nah, sama kan nih serupa nih ya. Serupa kan rumusnya. Nah, sekarang kita udah petakan nih. Tadi X-nya kemungkinannya kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang kalau kita menghitung probabilitas dari X kecil dari sama dengan X ya, atau kumulatif probabilitasnya, ya, maka kita tinggal menjumlahkan saja ya dari setiap X ya ke X berikutnya ya. Jadi tadi contoh kan probabilitas keluar angka 1 itu 1/6 ya, 1/6. Nah, kalau misalnya probabilitas keluarnya angka kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti kan kemungkinannya dari 1/6 nambah nih jadi ini juga ya, yang 2 ini. Jadi 1/6 tambah 1/6 jadi 2/6 ya. Terus berikutnya misalnya probabilitas keluarnya angka kurang dari sama dengan 3 gitu ya misalnya. Berarti naik lagi nih kemungkinannya 3/6 dan selanjutnya ya. Jadi karena namanya kumulatif probability distribution, jadi setiap naik X-nya ya, setiap X-nya naik itu maka ditambahkan juga ininya nilai probabilitasnya. Jadi di sini tadi 1/6, kan di tadi dua, dua ini juga 1/6 ya. Jadi 1/6 tambah 1/6 2/6. Terus tambah lagi tadi 3 di sini 1/6 juga. Jadi 3/6, 4/6, 5/6 sampai dengan 6/6. Sampai dengan pokoknya nilai yang paling tinggi ini, nilai yang paling tinggi ini akan sama dengan 1 ya. Maka nanti probabilitas untuk nilai X yang paling besar ya, X lebih kecil dari sama dengan X yang paling besar itu akan sama dengan 1. Karena kan dia akumulasi, kumulatif. Oke, nah dari tabel ini ya, kita bisa lihat ya, misalnya kita mau mengetahui berapa distribusi probabilitas untuk nilai untuk X yang untuk kemungkinan X yang keluar ya kurang dari 4 misalnya ya. Berapa kemungkinan atau probabilitasnya ketika mengocok dadu gitu ya akan keluar angka kurang dari sama dengan 4 ya, akan kurang dari sama dengan 4. Berarti kan kalau kalimatnya seperti itu kemungkinannya adalah keluar angka 1, keluar angka 2, keluar angka 3, angka 4. Ya, ada 4 kemungkinan angka yang akan keluar. Sehingga kalau probabilitas kumulatifnya adalah ya ini 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Jadi 4/6. Sehingga probabilitas untuk nilai X kurang dari sama dengan 4 maka sama dengan 4/6. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Bisa dilanjutkan. Bisa ya?
Oke, oke kita lanjut ya. Nah, untuk distribusi probabilitas ya tadi selain bisa dinyatakan dalam tabel, kita juga bisa nyatakan dalam bentuk aljabar ya, dalam bentuk aljabar. Kalau dalam bentuk aljabar ya distribusi probabilitas dari suatu variabel acak X ya dari pengocokan dadu dari eksperimen pengocokan dadu yang memiliki 6 sisi, kita bisa notasikan seperti ini. Probabilitas dari X ya sama dengan nilai suatu X ya, maka sama dengan, jadi kemungkinannya itu adalah tadi seperenam ya. Ya, untuk setiap nilai X itu adalah seperenam ya, atau nol gitu ya, atau nol. Kenapa nih ya? Nah, seperenam ini seperenam if X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi probabilitas X sama dengan suatu nilai X ya, itu adalah seperenam kalau X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan isi dalam dadu itu hanya angka 1 sampai dengan 6. Ya, tapi kalau selain angka ini, maka probabilitasnya akan nol. Karena tidak mungkin keluar angka lain. Tidak mungkin keluar angka 0, tidak mungkin keluar angka 7, tidak mungkin keluar angka 8. Ya, sehingga bisa dinyatakan seperti itu dalam bentuk aljabar. Ya, sehingga ya ketika kita sudah merumuskan ini dalam bentuk aljabar, kita bisa menemukan ya, kita bisa dengan mudah bisa mudah untuk menjawab ya berapa nilai probabilitas dari suatu variabel acak X jika variabel acak X itu sama dengan 5 ya. Dan juga sama dengan 7 ya. Kalau 5 karena dia masuk ada di sini, maka probabilitas untuk X sama dengan 5 adalah seperenam. Tapi kalau 7 karena dia nggak ada di angka ini, ya, tidak ada di sini, maka probabilitasnya adalah sama dengan 0 ya. Jadi probabilitas X sama dengan 7 sama dengan 0. Oke? Nah, dalam bentuk aljabar bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Nah, selain tadi dalam bentuk aljabar ya, suatu distribusi probabilitas itu bisa juga bisa dinyatakan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Di mana kalau kita buat grafik berarti ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, sumbu X-nya itu sumbu yang horizontal itu bisa diasosiasikan sebagai outcomes atau hasil dari percobaan pe, pengocokan dadu ya. Sementara yang sumbu Y-nya yang sumbu vertikal itu adalah probabilitasnya. Ya, lihat di gambar ini. Yang sumbu Y ini adalah probabilitasnya, yang sumbu X-nya adalah outcomes ya atau hasil dari pengocokan suatu dadu. Nah, hasil pengocokan suatu dadu kan ada 6 tadi ya. Ada bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, dituliskan. Lalu probabilitas dari masing-masing tadi kan seperenam ya. Seperenam itu berarti 0, berapa? 1/6. 0,1667 ya. 0,167. 0,167. Nah, sementara untuk setiap apa namanya? Setiap outcomes tadi probabilitasnya sama ya. Jadi nah akan digambarkan seperti ini. Jadi tinggi bar atau tinggi dari apa namanya? Batang dari setiap outcomes-nya itu akan sama rata ya karena tadi kan nilai probabilitasnya sama semua. Dia di 0,167 ya. Ini kalau didetailkan ini akan besarnya adalah 0,167. Ya. Jadi a line is drawn such that its height is associated with the probability of X ya. Jadi tingginya bar ini ya, tingginya masing-masing bar ini itu diasosiasikan sebagai nilai probabilitas dari X-nya ya. Dan ini ya, bentuk distribusi ini disebut dengan distribusi yang uniform atau seragam ya. Karena dia memiliki nilai yang sama untuk seluruh nilai variabel acak yang mungkin dihasilkan.
ya. Nah, ini salah satu contoh menyatakan distribusi probabilitas dalam bentuk grafik. Nah, contoh lain. Ya, contoh ya. Di sini ada tabel, ya. Karena kan bisa lihat sini ada tabel. Isinya number of credit card sama percentage. Ya, number of credit cards and percentage. Number of credit cards itu berarti kartu kredit yang jumlah kartu kredit yang dimiliki gitu ya. Dan serta persentasenya. Nah, nol ini maknanya yang kalau nggak punya kartu kredit card sama sekali itu ada 2,5%. Ini mungkin ini ya apa sih? Anggaplah masyarakat gitu ya yang memiliki yang disurvei gitu ya tentang kartu kredit dan masyarakat yang tidak memiliki kartu kredit itu besarnya 2,5%. Terus yang punya kartu kredit satu itu 9,8%. Yang punya kartu kredit 2 16,6%. Dan yang punya kartu kredit 3 16,5%. Dan yang punya 4 atau lebih, ya, yang punya 4 atau lebih dari 4 itu adalah 54,6%. Ya, ini adalah data dari bankrats.com. Nah, sekarang pertanyaannya pertama. Is this a valid probability distribution? Nah, apakah ini distribusi probabilitas yang valid? Ya, nah bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita lihat tadi dari eh, distribusi probabilitas kan punya ada two key. Hmm, mana tadi? Ya, nih ya. Two key properties ya of discrete probability distribution ya. Distribusi probabilitas tuh ada dua ya, dua sifat khas ya. Di mana ya ini ya. Salah satunya adalah sigma probabilitas dari X lebih kecil dari sama dengan nilai XI atau X yang terbesar itu harus sama dengan satu. Kita lihat di sini sama dengan satu nggak nilai probabilitasnya seluruhnya. 2,5% tambah 9,8 tambah 16,6 tambah 16,5 tambah 54,6. Hasilnya berapa? Hmm? Gimana? Satu nggak jumlahnya, persentasenya? 100% nggak? Iya, Ibu, 100%. Oke, 100% ya. Nah, kalau begitu berarti ini valid ya, distribusi probabilitasnya valid ya, karena dia ada 100% ya. Nah, terus pertanyaan kedua. What is the probability that a reader carries no credit cards? Ini bisa dilihat langsung ya. Berapa probabilitas bahwa si pembaca Bankrats ini, bankrats.com ya, ya atau masyarakat yang membaca si apa? Ini surat kabar ya, bankrats.com ini membawa tidak membawa kartu kredit sama sekali. Berapa? Kalau dari tabel ini berapa? Kalau nggak bawa sama sekali berarti apa sih? Number of credit cards-nya? Nol, Ibu. Ya, berarti berapa? 2,5. Ya, 2,5% ya. Nah, terus yang berikutnya, what is the probability that a reader carries less than two? Berapa probabilitas pembacanya membawa kurang dari dua kartu kredit? Berapa kemungkinannya? Probabilitasnya udah ada nih. Tinggal kita membacanya aja gimana, mengartikannya. Berapa probabilitasnya yang bawa kurang dari dua? Kalau bawa kurang dari dua, berarti yang dua di itu nggak? Nggak dihitung. Nggak Enggak, dihitung. Ibu. Ya, berarti berapa? 12,3 bukan, Ibu? 12,3. Iya ya, 9,8 tambah 2,5 ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir, what is the probability that a reader carries at least two credit cards? At least two credit cards. Berapa?
Berapa probabilitas setidaknya si pembaca bankrate.com ini ngebawa minimal 2 kartu kredit. Kalau kayak gitu kalian jumlahin yang mana? 28,9 kan? Dari mana? 2,5% tambah 9,8 ditambah 16,6. Coba baca lagi. At least 2 credit cards. At least setidaknya 2 kartu kredit. Kalau nol, Oh, berarti eh, 16,6 ditambah 16,5 ditambah 54,6. ya jadi berapa? 87,7. 87,7 ya. Jadi duanya ikut dihitung ya, karena at least two ya, at least 2 credit card. Dua tetap dihitung berarti 16,6 tambah 16,5 tambah 54,6. Ya, kita lihat ya jawaban-jawabannya. Ya, 87,7 ya. Nih, kita lihat dari satu-satu ya, dari yang pertama. Dari yang pertama tadi kan pertanyaannya valid atau enggak sih distribusi ini? Ya, ini valid ya karena probabilitas dari masing-masing ya. Itu dari masing-masing peubah acaknya ini berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. Ini kan dalam percentage ya, dalam persentase. Berarti nilainya kan pasti di bawah 100% ya atau di bawah 1. Terus akumulasinya dari seluruh probabilitas sama dengan 1 ya, betul ya, valid. Terus tadi probabilitas yang kedua kita ditanya probabilitas si pembaca membawa no credit cards ya. Udah gampang tinggal dibaca, dia tinggal dilihat di sini 2,5% atau 0,025 ya, 0,025. Terus yang berikutnya probabilitas membawa kurang dari 2 credit cards ya, karena kurang dari 2 berarti duanya nggak usah dimasukkan. Jadi probabilitas yang X sama dengan 0 ditambah dengan probabilitas X sama dengan 1. Jadi ini tambah ini ya. 2,5% atau 0,025 ditambah 9,8 atau 0,098 ya. Hasilnya tadi 12,3% ya atau 0,123. Yang pertanyaan keempat tadi berapa probabilitasnya si pembaca itu membawa at least ya setidaknya 2 kartu kredit, karena setidaknya 2 berarti kan paling kecil dia 2, paling kecil dia bawa 2 berarti kan 0 enggak, 1 enggak ya, 2 iya, 3 iya, 4 iya, berarti probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3 ditambah dengan probabilitas X sama dengan 4 bintang ya, atau lebih 4 atau lebih gitu ya. Sehingga ditambahkan 16,6 tambah 16,5 tambah 54,6 ya. Atau kalau dalam desimal 0,166 tambah 0,165 tambah 0,546 dapat 0,877 ya, atau 87% ya. Atau alternatif nih, cara lain untuk menghitung probabilitas X lebih besar dari sama dengan 2, maka sama dengan 1 dikurang dengan probabilitas X yang kurang dari 2 ya. Jadi 1 dikurangin sama ini nih ya, 0,123 ya, maka sama dengan 0,877, hasilnya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang masih bingung? Bisa dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, bisa Sudah jelas, Bu. dilanjut ya. Oke. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ya. Menghitung expected value, variance, dan juga standard deviation ya, dengan diketahui probabilitas dari suatu kejadian.
Ya, sebenarnya kurang lebih mirip ya sama menghitung mean, variance, standar deviasi di awal-awal pertemuan kita ya. Cuma ditambahkan apa? Ditambahkan dengan konsep probabilitas ya, ditambahkan dengan probabilitas. Oke. Nah, pertama ya, itu ada istilah expected value ya, expected value atau nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan ini kaitannya adalah tentang suatu nilai yang diharapkan akan muncul gitu ya, di masa depan ya, di masa depan. Base-nya adalah rata-rata ya, mean ya, rata-rata atau mean atau rata-rata nilai yang telah terjadi di masa lalu. Nah, expected value ya, nilai expected value itu biasanya kita menggunakan apa namanya, bisa pendekatannya menghitungnya adalah menggunakan population mean ya, atau rata-rata populasi ya. Sehingga ya expected value atau EX, kita tulisnya EX ya. Expected value itu kita notasikan sebagai A dari suatu nilai X ya, expected value atau nilai yang diharapkan. Ini adalah long run average value ya. Jadi adalah nilai rata-rata jangka panjang ya. Makanya tadi pendekatannya saya bilang pakai population mean karena dia ini merupakan nilai rata-rata jangka panjang dari suatu variabel acak ya, yang melalui ya eksperimen yang berulang-ulang ya secara independen ya, dalam jumlah yang sangat banyak atau dalam frekuensi yang sangat sering. Jadi ini udah diuji-uji coba gitu ya, terus kita suatu eksperimen diujikan terus terus menerus terus menerus gitu ya, sehingga kita mendapatkan nilai rata-rata dari eksperimen tersebut ya. Itulah yang menjadi expected value-nya ya. Nah, untuk variabel random discrete ya, untuk variabel random acak suatu X ya dengan nilai X1, X2, X3 dan seterusnya ya, dan juga probabilitasnya itu diukur dengan probabilitas X sama dengan X1, maka nilai expected value-nya ya, ini rumus expected value-nya akan menjadi expected value dari X sama dengan mu atau population mean-nya ini ya, mean populasi atau rata-rata dari populasinya, atau sama dengan sigma dari XI ya dikalikan dengan probabilitas ketika X-nya sama dengan XI ya. Ya, ini rumusnya. Nah, ada di sini adalah ada yang berbeda adalah ya gini, kita menambahkan nilai probabilitasnya di sini dalam mencari rata-rata ya. Kita masuk ke contoh. Nanti kita masuk ke contoh, tapi ini hmm, oh, tapi ini dia mau dijelasin dulu tentang rumus varian sama standar deviasi ya. Rumus varian sama standar deviasi pada dasarnya sama ya. Hanya saja kalian tinggal mengalihkan saja dengan nilai probabilitas setiap variabel acaknya. Ya, varians dan juga standar deviasi untuk suatu variabel acak diskrit X dengan nilai X1, X2, dan X3 ya, yang terjadi dengan probabilitas X sama dengan X ya, maka rumusnya ya, lihat di sini, varians dari variabel X sama dengan sigma kuadrat ya, ini notasinya ya, atau sama dengan sigma dari XI dikurang mu ya, ini rumus standar deviasi, rumus varians dan standar deviasi ya, dikuadratkan kan gitu ya, kalau misalnya apa namanya, rumus standar deviasi dikuadratkan terus dibagi dengan n gitu ya, dibagi dengan n. Tapi di sini yang membedakan adalah karena adanya probabilitas ya, jadi tambah dikalikan dengan probabilitas dari suatu nilai x ketika x-nya sama dengan xi ya, atau bisa kita 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 ubah komposisinya, rumus ini bisa kita apa namanya, rubah bentuk gitu ya, menjadi sigma dari xi kuadrat dikali p dikali x sama dengan xi dikurang mu kuadrat. Ini kalau kita kita pecah ya rumusnya ya. Jadi kan ini kan tadi xi dikurang mu-nya dalam dalam kurung kuadrat. Nah, jadi kalau kita keluarin bisa dalam bentuk seperti ini.
Jadi XI-nya sebenarnya XI-nya ini yang apakah dikalikan dengan probabilitasnya. Oke, kita lihat contohnya. Oh ya, ini standar deviasi. Kalau standar deviasi gampang ya. Standar deviasi itu akar dari varians, ya, sigma tanpa kuadrat. Berarti standar deviasi sama dengan akar dari sigma kuadrat. Akar dari sini. Jadi harus hitung varians dulu baru bisa hitung standar deviasi. Karena dia tinggal mengakarkan saja nilai dari varians, ya. Ini udah berulang-ulang ya dijelaskan. Contoh ya, biar nggak bingung nih. Kita ke contoh. Brad Williams, owner of a car dealership in Chicago, decides to construct an incentive compensation program based on performance. Ya, jadi ini adalah data untuk bonus, ya, bonus dari penjualan mobil. Ya, jadi si Brad Williams ini membuat suatu pemetaan ya bonus dengan juga tipe tipe kinerja ya, berdasar dan juga probabilitas dari setiap tipe kinerja tersebut ya. Misal, ini ada 4 tipe ya, superior, good, fair, and poor. Kalau poor itu bonusnya nggak ada ya, nggak dapat $0. Yang fair $3, yang good $6, dan superior $10. Tapi ini dalam ribuan dolar ya. Jadi bacanya ini $10.000, ini 6.000, ini 3.000, dan ini 0 ya. Nah, probabilitasnya yang superior itu 0,15, yang $6 0,25, yang fair 0,40, dan yang pur 0,20 ya. Nah, kalau dijumlahkan ini harus satu ya. 4 tambah 6 tambah 2 6. 6 7 8 9 ya, ini satu ya. Berarti ini valid probabilitasnya. Nah, sekarang dari data tersebut, hitunglah berapa expected value dari annual bonus amount ya, dari jumlah bonus tahunannya ya, dan juga hitung variance dan juga standar deviasi dari jumlah bonus tahunan tersebut. Nah, pertama dari data tersebut kita bisa menghitung expected value ya. Expected value kita cukup dengan mengalihkan ya variabel acaknya dengan probabilitasnya ya. Dengan probabilitasnya. Jadi ini ada variabel apa tadi bonusnya ini ya. Dikalikan sama probabilitasnya untuk menghitung expected value-nya. Sehingga ya, di sini ada tabel bantu ya, tabel bantu yang ini isinya value atau nilai dari bonus, yang ini probabilitasnya ya. Sehingga ketika kita mau menghitung apa expected value-nya, tinggal kita kalikan aja ini sama ini ya. 10 dikalikan dengan 0,15 sama dengan 1,5 ya. 6 dikali 0,25 ya. Jadi 1,5. 3 dikali 0,40, 1,2, dan 0 kali 0,20 sama dengan 0. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 4,2 ya. 4,2. Nah, ini adalah expected value-nya. Ya, ini adalah expected value-nya. Ya, tadi kan rumusnya kan expected value atau expected value dari X sama dengan mu atau rata-rata populasinya, yaitu sama dengan sigma dari XI dikali probabilitas X sama dengan XI. Ya, jadi sigma ini ya, sigmanya tuh ini 4,2 jumlah seluruhannya dari ini dikali ini ya. Dari XI, ini XI-nya, ini PX sama dengan XI-nya tuh ini. Jadi ini dikali ini. Dapatlah ini. Ya. Terus disigmakan, ya kan ada sigma nih, ya, sehingga jumlahnya totalnya adalah 4,2, yaitu $4.200 jadinya. Karena kan tadi dalam ribuan dolar ya, 4,2 sama dengan $4.200. Oke, kita udah dapat mu, udah dapat nilai expected value-nya, baru kita bisa menghitung variance dan juga standar deviasi. Caranya gimana? Ya kita harus kurangin dulu XI-nya, kan rumusnya tadi ya. XI-nya dikurangi dulu dengan mu, habis itu dikuadratin, baru dikali dengan probabilitas. Nah, lihat tabel ini di situ berisi ini ya. Tabel bantu ini membantu kita untuk menghitungin. Jadi ini XI-nya dikurang dengan mu, mu-nya ini 4,2,
dikali dengan probabilitas. Probabilitasnya adalah ini. Tapi jangan lupa nih, XI dikurang mu-nya dikuadratkan dulu ya. Ini ada kuadratnya nih ya. Jadi 10 dikurang 4,2 ya. Sekitar berapa tuh? 5,8. 5,8 kuadratin dulu ya. 5,8 kuadrat dikali 0,15. 5,05 ya. Dan seterusnya dijumlahin, dihitung, terus dijumlahkan nih yang ini. Karena ada sigma ya. Ya, di rumusnya ada sigma nih. Sigma XI minus mu kuadrat dikalikan dengan P, X sama dengan X1 sama dengan sigma kan hasilnya 9,97. Berarti variansnya adalah 9.970 dolar ya. Oke, itu baru varians. Kalau standar deviasinya berarti diakarkan. 9,97 diakarkan. Ya, akar dari 9,97 dapat 3,158 ya, 3,158 atau 3.158 dolar ya, 3.158 dolar ya. Jadi begitu ya menghitung expected value dan juga variance dan standar deviasi jika diketahui probabilitas dari setiap atau dari masing-masing nilai variabel acaknya. Oke, bentar ya. Oke, lanjut ya. Kita ke istilah risk neutrality and risk aversion ya, and risk lovers. Ya, jadi ketika kita berinvestasi ya, rekan-rekan ini tambahan pengetahuan juga buat rekan-rekan itu. Ya, ada tipikal-tipikal investor ya dengan toleransi risiko masing-masing. Ada yang sifatnya risk aversion, yang namanya risk aversion. Jadi dia menghindari risiko, ya nggak suka ada risiko ya. Ada yang risk neutrality. Kalau risk neutrality itu dia netral terhadap resiko. Jadi apa namanya? Dia tidak peduli resiko gitu ya. Tapi ada juga yang risk loving. Risk loving ini orang yang suka mengejar resiko ya. Risk loving. Nah, kita lihat tuh sifat masing-masing ya. Ya, consumer itu terbagi menjadi tiga ya. Ada risk aversion, risk averse customer, ada risk neutral consumer sama risk loving consumers. Kita masuk dulu ke risk averse consumers. Risk averse consumer itu tipikal consumer yang memang sangat menghindari resiko. Jadi kalau ada resiko yang diterima, ya, kalau ada resiko yang dia anggap akan muncul, dia akan berekspektasi harus ada reward karena dia berani mengambil resiko tersebut. Ya, jadi harapan dia kalau resikonya makin gede, rewardnya juga harus makin gede, ya, gitu ya. Nah itu tipikal risk averse consumer. Kalau resikonya 5 gitu ya, maka returnnya ya imbal hasilnya juga harus lebih besar dari 5 gitu ya. Seorang reserver seperti itu. Kalau dia naik misalnya jadi 10 ya, nggak jangan 5 lagi returnnya, harus naik lagi jadi 10 ya. Seperti itu. Gitu. Sebentar ya.
Ya, terima kasih sudah menunggu. Ya, lanjut ya. eh Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya risk averse tuh kalau misalnya resikonya makin tinggi, dia akan berharap rewardnya juga harus lebih tinggi. Ya. Lalu yang kedua, may decline a risky prospect even if it offers a positive expected gain. Ya, may decline a risky prospect even if it offers a positive expected gain. Ya, jadi kalau misalnya ada apa namanya suatu investasi itu ya, resikonya tinggi ya, meskipun si investasi tersebut memberikan reward yang atau return yang positif ya, tapi kalau dirasa ya resikonya itu tidak bisa ditolerir oleh mereka ya, itu mereka lebih baik tidak mengambil resiko, tidak mengambil dari investasi tersebut ya, tidak mengambil investasi tersebut ya, itu seorang risk averse. Yang kedua tipikalnya risk netral consumers ya. Risk netral ini netral terhadap resiko. Kalau risk netral, tipikalnya dia completely ignore risk. Ya, dia mengabaikan resiko. Dia resikonya tidak pandang bulu. Ya, jadi dia nggak apa namanya tidak tidak mengharapkan apa namanya adanya tambahan reward karenanya ada tambahnya risiko. Jadi selama selama suatu investasi itu memberikan prospek positif expected gain atau memberikan reward yang positif atau memberikan return yang positif nilainya ya, selama ada apa tingkat pengembalian yang positif, mau berapapun tingkat resikonya dia nggak peduli ya, indifference, mereka indifference ya, jadi sama aja berapapun tingkat resikonya selama dia masih bisa memberikan reward yang positif, itu mereka akan tetap mengambil investasi tersebut ya, itu tipikal yang risk netral ya. Jadi kalau risk averse, kalau risikonya nambah, dia harapannya akan nambah juga rewardnya. Tapi kalau si risk netral ini, mau berapapun resikonya, yang penting kalau masih kasih positif apa positif reward gitu ya, masih kasih positif return, itu masih mereka masih bisa ambil gitu ya. Mereka masih masih tertarik dengan investasi tersebut. Nah, yang terakhir ada lagi risk loving, tipikalnya risk loving consumers. Kalau risk loving ya dia love the risk ya, dia menyukai resiko. Dia akan tetap dia tetap akan mengambil suatu investasi yang beresiko tinggi ya. Meskipun expected return-nya itu bisa saja jadi negatif ya. Bisa saja nilainya menjadi negatif selama selama apa namanya dia itu mungkin ya masih bisa memberikan secercah harapan gitu ya, adanya pengembalian yang dirasa mungkin cukup ya untuk seorang customer gitu ya. Selama itu ya dia tetap akan ambil resiko ya. Seorang risk loving seperti itu. Jadi kayak seorang risk loving tuh kayak misalnya gambling kayak judi gitu ya. Kayak judi kalau kita main judi misalnya gitu ya. Itu kan ada dua kemungkinan ya. Expected return-nya tuh bisa dua. Bisa rugi ya, uang kita habis, uang kita hilang, atau yang kedua uang kita akan digandakan gitu kan. Tapi ada kemungkinan rugi nih, ya, ada kemungkinan rugi. Seorang risk averse dan seorang risk netral nggak akan ambil, nggak akan take it. Tapi kalau risk loving, selama itu ya, menurut dia ada kemungkinan untuk untung gitu ya. Walaupun ada kemungkinan juga untuk rugi ya, kasih negatif gain kan, ya, dia akan tetap ambil ya. Itu seorang risk loving. Oke. Nah, berikutnya ya, application of expected value to risk ya. Ini ada salah satu contoh ya. eh Expected value to risk ya. Suppose you have a choice of receiving $1,000 in cash of receiving a beautiful painting from your grandmother. Ya, misalnya kita nih dapat pilihan grandmother atau nenek-nenek gitu ya. Nenek kita tuh misalnya mau kasih kita
lukisan, ya, pilihannya mau dikasih lukisan apa dikasih duit gitu ya. Kalau dikasih duit dikasih $1.000 nih, ya, dikasih $1.000. Tapi kalau dikasih lukisan kita nggak tahu nilainya berapa, ya. Lukisan ini kita nggak belum tahu harganya berapa, nilainya berapa. Tapi kita punya misalnya apa, distribusi probabilitas dari si lukisan ini ya. Kalau secara apa sih, secara realis, secara praktik mungkin agak aneh ya kalau kita tahu distribusi probabilitasnya. Namanya ini contoh ya. Jadi diketahui distribusi probabilitas dari si lukisan tersebut. Jadi si si apa namanya, si lukisan itu bisa aja kejual di harga $500, bisa kejual di $1.000, bisa juga kejual di $2.000 gitu ya. Nah, kansnya atau probabilitasnya kejual di $500 tuh 30%. Kejual di 1.000 50%, dan kejual di 2.000 20%. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada probabilitas seperti ini dari lukisan tersebut sama dikasih duit langsung nih $1.000, udah pasti nih duitnya nih. Mau pilih yang mana gitu? Kita mau pilih dikasih duit aja atau dikasih lukisan itu? Karena kita belum tahu harganya berapa. Nah, sebenarnya kalau kita udah tahu distribusi probabilitas, kita bisa langsung hitung ya. Kita bisa hitung pakai cara yang tadi ya, kita kalikan nilai dari setiap variabel acaknya itu dikali probabilitasnya kan. Bisa ya. Jadi 2.000 dikali 0,20 gitu ya, ditambah 1.000 kali 0,50, ditambah 500 kali 0,30 ya, dapat 1.050. Nah, 1.050 ternyata ternyata expected value-nya ya, ini expected value-nya kan lebih besar daripada $1.000 ya. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya kalau expected value-nya itu 1.050, itu memilih lukisan ketimbang duit $1.000 itu masih lebih logis, masih terlihat logis ya untuk memilih si lukisan ketimbang kita nerima uang cash senilai $1.000. Ya, selisihnya sedikit ya, cuma $50. Tapi lumayan ya. Jadi dengan tadi belajar tadi menghitung expected value, kita bisa lihat nih dari apa namanya, dari lukisan sama uang cash yang pilihan dari dua pilihan tersebut mana yang lebih menguntungkan. Oke, nah tapi ya, akan tetapi kalau menghitung expected value ini we have not taken into account risk ya. Kita tidak memperhitungkan resikonya ya. Ya bisa expected value-nya 1.050, tapi kan kita nggak tahu ya resikonya kejual atau enggaknya itu berapa gitu ya. Nah, dari expected value, variance, dan standard deviation tadi ini kalau secara praktis dalam praktek ekonomi ya, sebenarnya angka-angka tadi ya, ukuran-ukuran tadi itu bisa kita gunakan di apa namanya, sebagai ukuran-ukuran dari eh, reward atau return suatu investasi dan juga resiko dari suatu investasi ya. Nah, investment opportunities often use both. Nah, ini sebagai penambah pengetahuan rekan-rekan ya. Jadi praktek penggunaan tadi ya, ukuran-ukuran tadi itu sebenarnya umum digunakan dalam praktik ekonomi sehari-hari, terutama adalah untuk menghitung return investasi dan juga resiko investasi ya. Expected return atau expected X tadi itu tuh merupakan ukuran dari reward ya, reward atau return yang kita terima. Sementara variance dan juga standar deviasi ya, variance dari return dan juga standar deviasi dari return itu adalah ukuran resiko ya. Jadi itulah yang menjadi ukuran resiko suatu investasi. Nah, sekarang kita masuk ke portfolio return ya, atau return portofolio. Kalau tadi kan kita menghitungnya returnnya itu masih return aset, single aset ya, atau aset tunggal. Nah, kalau portofolio itu adalah gabungan dari aset-aset. Ya, asetnya nggak cuma satu, lebih dari satu aset. Ya, lebih dari satu aset itu disebut portofolio. Ya, portofolio is defined as the collection of assets such as stocks and bonds. Ya, jadi aset-aset di keuangan itu macam-macam ya. Ada salah satunya adalah saham, ya, obligasi,
eh, terus ada lagi mungkin apa namanya deposito gitu ya. Terus misal juga sukuk ya. Terus ya banyak lah macam-macamnya. Obligasi juga ada obligasi yang negara, ada obligasi swasta ya macam-macam ya. Tapi kita ambil saja garis besarnya adalah stocks and bonds ya. Di mana stocks ini kan eh, adalah apa bukti kepemilikan seseorang gitu ya. Sementara bonds ini adalah surat hutang ya. Jadi umumnya memang bentuknya itu kalau aset-aset investasi ya bentuknya kalau nggak saham ya bentuknya obligasi atau bonds. Oke, nah terus kita lihat di sini let X and Y, X dan Y ini represent two random variables of interest. Jadi X sama Y ini merepresentasikan dua variabel acak ya. Jadi X ini variabel acak X, Y ini variabel acak Y gitu ya. Anggap saja begitu ya. Dan ini adalah dua dua jenis aset ya. Jadi aset X sama aset Y gitu ya. Now, since an investor may have invested in both assets, we would like to evaluate the portfolio return formed by linear combination of X and Y, ya. Nah, karena seorang investor mungkin dia memiliki aset di keduanya, ya, di X dan juga Y. Nah, kita mau mengevaluasi portofolio returnnya, ya, dengan melihat kombinasi linear antara si aset X dan juga aset Y tersebut. Hmm, Oke. Oke, berikut ini ada properties ya, sifat-sifat variabel acak yang bisa berguna untuk mengevaluasi return dari portofolio. Ya, jika ada dua variabel acak X dan Y, ya, maka untuk menghitung expected value dari keduanya, kita bisa tinggal menambahkan saja expected value dari yang variabel X dan expected value dari variabel Y-nya, ya. Jadi expected value dari X plus Y akan sama dengan expected value dari X ditambah dengan expected value dari Y. Nah, untuk variance dari aset X dan aset Y, ya, eh, kita bisa menghitung variance dari X ditambah dengan variance dari Y ditambahkan dengan dua kali covariance dari X, Y. Ya, di mana covariance dari X, Y itu adalah covariance antara X dan Y. Covariance ini udah pernah di apa namanya dibahas ya saya seingat saya di pertemuan sebelumnya ya sehingga ya eh, untuk formulanya ya kita bisa apa namanya kita bisa jabarkan rumusnya menjadi sebagai berikut ya. Expected value dari AX plus BY ya karena kalau ada konstantanya ya. Jadi X dan B dari Y. AX plus BY sama dengan A dikali expected X ditambah B kali expected Y. Jadi konstanta dari setiap variabelnya itu nanti dikalikan dengan expected value masing-masing gitu ya. Intinya itu. Terus variance dari IX plus BY sama dengan A kuadrat variabel X ditambah B kuadrat variabel Y ditambah dengan 2 kali AB kovarian XY. Nah ini kalau misalnya ternyata XY-nya itu ada konstantanya, jadi jangan lupa ya konstantanya dikalikan gitu di depan. Jadi ini A kuadrat, ini B kuadrat, dan ini bukan lagi 2 kovarian tapi 2 kali AB kovarian dari XY. Ya nanti kita masuk contoh ya untuk hitungnya. Masih panjang? Oh, enggak. Oke, lucky you ya di sini contoh soalnya itu covariannya dihitung, udah di apa? Udah di udah di udah given ya. Kalau belum kalau belum dikasih tahu
harus dihitung ulang. Dihitungnya kayak apa ya? Kayak rumus yang pernah kita pelajarin ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke expected return variance and standard deviation of portfolio returns ya. Nah, kalau tadi aset tunggal, ini ingat ya, ini portofolio ya, return portofolio. Kalau return portofolio berarti lebih dari satu jenis aset ya. Oke, contoh, given a portfolio with two asset ya. Portofolio terdiri dari dua aset, aset A sama aset B. Expected return dari portofolio tersebut ya, maka akan sama dengan WA WA kali expected return A ditambah WB kali expected return B. Kenapa ada W ya? W ini mencerminkan bobot ya, bobot dari masing-masing aset. Karena kalau kita misalnya naruh uang 10 juta ya, 5 juta di saham, 5 juta di obligasi ya. Berarti bobotnya sama-sama 50%, 50% saham, 50% di obligasi. Kalau misalnya bobotnya di saham 3 juta, berarti 30% di saham, 70%-nya sisanya di obligasi. Ya, jadi ini merepresentasikan bobotnya. Ya, oke, lihat di sini. Where WA and WB are the portfolio weights, which is the WA and WB ini sama dengan satu ya. Jadi WA tambah WB sama dengan satu. Sementara expected return A dan expected return B itu adalah expected return dari aset A dan B ya. Nah, begitu juga dengan menghitung varians dan menghitung varians dari portofolio, eh, tidak lupa ya, bobot itu juga ikut diperhitungkan. Nah, varians portofolio dari suatu return portofolio ya, itu sama dengan ya nih jangan lupa ada bobot nih, WA kuadrat dikalikan sigma A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2 kali bobot A, bobot B dikali kovarian AB dikali varian A dikali standar deviasi A dikali standar deviasi B ya. Nah, ini di, dicermati ya nanti tinggal masukin rumus sih sebenarnya ya. Jadi nggak untuk latihan nanti nggak akan nggak akan rumit-rumit tinggal masukin rumus tapi rumusnya dicermati kembali. Apa itu W, apa itu sigma gitu ya. Saya lihat. Sigma kuadrat A dan sigma kuadrat B adalah variance of the returns of asset A and asset B ya. Jadi ini adalah variance dari masing-masing asetnya. Terus kovarian AB, ya ini kovarian, ini logo kovarian ya. Ini adalah kovarian antara aset A dan aset B. Hmm. Terus ini ada rho AB, ya, rho AB. Rho AB ini adalah koefisien korelasi dari aset A dan aset B. Wait a minute. Ya, bingung ya. Kenapa tiba-tiba muncul ini nggak muncul nih? Hmm, ya ada rumus yang miss sebentar. Ada missing rumus satu yang kurang.
Nah, ini nih. Dua WAWB. Rho AB. Oke. Nih. Rho AB. Nah, ini ya, rekan-rekan ya. Koefisien korelasi itu rumusnya kan adalah kovarian AB dikali dengan varian A dibagi varian B ya. Sehingga kalau misalnya rekan-rekan mengalihkan antara koefisien korelasi dikalikan dengan varian A dan varian B, itu menjadi kovarian AB. Nah, jadi ini, maaf ya, ini sebenarnya bisa disubstitusikan menjadi kovarian AB aja ya. Jadi correlation AB, koefisien korelasi AB dikali dengan varian A dikali dengan varian B itu sama dengan kovarian AB sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Jadi kalau diganti dengan ini bisa. Tergantung dengan apa yang diketahui. Jadi kembali lagi, cek lagi, cermati apa yang diketahui rumusnya. Kalau misalnya rumus ini diketahui kovarian AB, maka ini bisa langsung disubstitusikan dengan nilai kovarian AB itu sendiri. Tapi kalau diketahui hanya varian A, varian B, dan juga koefisien korelasi AB, maka kita bisa pakai rumus yang ini ya. Itu tadi saya misread di situ ya rumusnya. Contoh, consider an investment portfolio of $40,000 in stock A and $60,000 in stock B. Given the following information, calculate the expected return of this portfolio ya. Jadi ada investor, dia berinvestasi dengan kombinasi $40.000 di saham A dan $60.000 di saham B. Jadi ada dua aset nih, ya saham A, saham B. Ya, dengan menggunakan informasi di bawah, nih diberitahu nih, expected return-nya udah dikasih tahu, standar deviasi dari masing-masing sudah diinfokan. Ya, hitung berapa expected return dari portofolio tersebut, ya, dan juga hitung berapa apa namanya koefisien korelasi dari dari portofolio tersebut. Oke, kita lihat di sini stok A expected return-nya itu 9,5%. Ya, expected return dari A atau mu A itu 9,5% dan standar deviasi dari aset A itu 12,93%. Sementara saham B itu mu-nya 7,6% dan standar deviasinya itu 8,20%. Nah, kovarian dari aset A dan aset B itu 18,6%. Jadi diketahui di sini kovarian ya. Kovarian. Pertama ditanya adalah berapa expected return-nya. Nah, kalau expected return berarti tinggal mengalihkan expected return yang sudah diketahui kali bobot ya. Jadi kita compute dulu portfolio weight-nya ya, karena di sini portofolio asetnya dia itu 40.000 di stok A dan 60.000 di stok B. Totalnya berarti kan 10.000, 100.000 ya. 100.000. Bobot untuk di stok A berarti 40.000 dibagi 100.000. 40.000 dibagi 100.000 berarti 40%. 40% atau 0,40. Itu bobot untuk aset A. Sementara untuk aset B berarti 60.000 ini ya dibagi dengan 100.000.
ya. Nah, 60% berarti di aset B. Jadi 40-60 ya, 40% di aset A dan 60% di aset B. Sekarang bobot sudah diketahui, tinggal dikalikan dengan masing-masing expected return dari A dan B. Ya, untuk aset A, expected returnnya adalah bobot dikali dengan 9,5% dan ditambah dengan bobot dari aset B, yaitu 0,60 dikali dengan expected return dari saham B, 7,6%. Sama dengan 3,8 ditambah 4,56 ya. Ini 0,4 kali 9,5%, 3,8 ditambah dengan 0,6 dikali 7,6 yaitu 4,56%. Sehingga dapat expected return portofolionya adalah 8,36%. Ini baru expected return-nya. Sekarang kedua ditanya berapa tadi? Koefisien korelasinya. Ya, ini ditanya koefisien korelasi. Nah, kalau koefisien korelasi, tadi rumusnya kan kovarian sama dengan koefisien korelasi AB dikalikan varian A dikali varian B ya. Maka untuk mencari koefisien korelasinya tinggal kita membagi saja kovarian AB dibagi dengan varian A dikali varian B ya. Jadi ini kovariannya 18,6 dibagi dengan varian A-nya 12,93%, lalu varian B-nya 8,20. Bukan varian, sorry, standar deviasi ya. Karena nggak pakai kuadrat ya. Karena kan kalau saya salah sebut koreksinya juga ya. Ini bukan bukan varian tapi standar deviasi. Standar deviasi. Ini standar deviasi. Jadi kovarian AB dibagi dengan standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B. Sama dengan 18,6 dibagi dengan 12,93 dikali 8,20. Sama dengan 0,1754 atau 17,54%. Oke, lanjut ditanyakan berapa varians portofolio varians dari portofolionya. Nah, untuk varians portofolio varians portofolio tadi rumusnya adalah bobot dikali dengan dengan varian aset A lalu ditambah dengan bobot aset B dikali dengan varian aset B ya. Bobotnya dikuadratkan juga ya, bobot kuadrat dikali dengan varian aset A, bobot B kuadrat dikali dengan varian aset B, ditambah dengan 2 kali bobot A bobot B di dikali dengan kovarian AB. Maka tolong cermati ya, rumusnya panjang, jadi benar-benar harus hati-hati masukin angkanya. Ya, bobot A tadi 40% ya atau 0,40 dikuadratkan, lalu dikali dengan varians dari A. Ya, varian aset A. Tadi di sini diketahuinya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varian. Sehingga kalau mau dijadikan varian berarti dikuadratkan lagi ya. 12,93% dikuadratkan. Lalu ditambah dengan bobotnya B 0,60 atau 60% dikuadratkan dikalikan dengan varians dari aset B. Di mana varians aset B itu tadi standar deviasinya 8,20 sehingga kalau dijadikan varian kita kuadratin lagi. Lalu ditambah dengan ini 2 kali WAWB ya 2 kali 0,40 dan 0,60 ya bobotnya. Dikalikan dengan kovarian AB. Kovarian AB tadi di sini di info ya 18,6. 18,6. Jadi hasilnya adalah ini dikalikan semua ya.
Jangan lupa dikuadratkan, kuadratkan, baru ditambah, kuadrat ditambah, ini dikali. Hasilnya 26,75 ditambah 24,21 tambah 8,93. Hasilnya 59,89. Ya, jadi ini variansnya 59,89. Nah, standar deviasinya dari portofolionya tinggal kita akarkan aja dari variansnya. Ya, tinggal diakarkan. Maka dapat standar deviasi portofolionya adalah 7,74%. Ya, atau 7,74. Oke, nah binomial nanti minggu depan ya. Jadi cukup sampai di situ dulu materinya. Sampai dengan standar deviasi dari portofolio. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Nanti saya kasih latihan ya. Jadi nanti mungkin di latihan itu soalnya cuma dibolak-balik aja ya, diputar-putar variabelnya diketahuinya mungkin nggak kovarian. Di sini kan kovarian, mungkin diketahuinya adalah eh, koefisien korelasinya gitu ya. Terus atau standar deviasinya nggak diketahui, diketahuinya varians dari aset A dan aset B seperti itu. Nanti paling soalnya akan divariasikan seperti itu. Nanti latihan saya kasih lewat Microsoft Teams. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelumnya? Bisa dipahami? Bisa? Halo, rekan-rekan? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya. Nanti tinggal mungkin nggak paham banget belum, tapi nanti kalau udah latihan kerjain sendiri ya mungkin bisa jadi lebih paham lagi gitu ya terkait materi ini. Karena memang butuh latihan ya, karena rumusnya tuh sebenarnya simple, rumusnya gampang, cuma panjang dan kalian butuh ketelitian untuk masukin angka-angka ke dalam rumus tersebut dan juga ngitungnya harus hati-hati satu persatu ya. Step by step, jangan langsung dihitung gelondongan gitu ya. Nanti itu bisa meningkatkan potensi salah hitung. Jadi nanti teman-teman harap berhati-hati ketika memasukkan angka gitu ya. Satu persatu, step by step aja, jangan buru-buru ya. Baik, mungkin saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Karena kan ini siapa nih? Ranita Rosaria. Oke, Yohanes sudah lewat jam ya, jadi tidak bisa masuk absen. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Saya Mipsum ya.